Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Fitriani, Nabila Aprilian, Vira Eka Putri, Raziak Malika Putra, dan Rio Iksandi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Dasar pendiriannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tanggal 22 September 2004. Kenapa LPS dibentuk? Di sini ada beberapa alasan, yaitu krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 membuat banyak bank yang mengalami kesulitan keuangan. Lalu pemerintah pun dengan bijaknya menyatakan akan membubarkan sebagian bank dengan tujuan untuk menyehatkan sektor perbankan di Indonesia. Namun dampak buruk dari kebijakan tersebut ialah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah melakukan program penjaminan penuh sebagai salah satu cara memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Program penjaminan penuh ini merupakan program di mana pemerintah menjamin penuh dana masyarakat yang tersimpan pada bank umum yang berbeda hukum. Pemerintah pun mengeluarkan keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Penjaminan atas dana masyarakat ini dilakukan oleh suatu lembaga yang kita kenal dengan nama Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Visi dan misi Lembaga Penjamin Simpanan. Visi LPS yaitu lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional. Misi LPS diantaranya mewujudkan program penjamin simpanan yang efektif, melakukan resolusi bank yang efektif dan efisien, membangun organisasi yang efektif berbasis kompetensi, teknologi informasi yang andal, dan manajemen risiko yang komprehensif. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan. LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Lalu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan. Beberapa di antaranya merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. 1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. 3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 4. Mendapatkan data dan simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. 5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. 6. Menetapkan syarat, tata cara, ketentuan pembayaran klaim. 7. Menunjuk, menguasakan, dan
atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. 8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. 9. Menjatuhkan sanksi administratif. Simpanan yang dijamin LPS. Simpanan yang dijamin adalah seluruh tabungan dan deposito yang tercatat di bank tanpa memindahkan kepemilikan kecuali A. Data simpanan tidak tercatat pada bank. B. Milik pihak yang mendapat keuntungan tidak wajar, misalnya memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar. C. Milik pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat atau kolaps. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas nilai simpanan yang dijamin. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak 100 juta rupiah. Pemberlakuan nilai simpanan yang dijamin tersebut adalah secara bertahap, yaitu A. Periode sampai dengan seluruh simpanan dijamin. B. Periode sampai dengan simpanan dijamin paling tinggi 5 miliar. C. Periode sampai dengan simpanan yang dijamin paling tinggi 1 miliar. D. Periode dan seterusnya, simpanan dijamin paling tinggi 100 juta. Selanjutnya, perubahan jumlah simpanan yang dijamin. Jumlah simpanan yang dijamin tersebut dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut. A. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan. B. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun. C. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh bank. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai premi penjaminan. Besarnya premi penjaminan adalah sama untuk setiap bank, yaitu sebesar 0,1% atau 1/1000 dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi penjaminan tersebut dibayarkan di muka 2 kali dalam 1 tahun, yaitu periode 1 Januari sampai 30 Juni dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari. Dan periode 1 Juli sampai 31 Desember dibayarkan paling lambat tanggal 31 Juli. Besarnya premi penjaminan tersebut dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria, yaitu yang pertama ada terjadi perubahan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank. Yang kedua, ada akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% dari total simpanan di setiap bank. Yang ketiga, terjadinya perubahan tingkat risiko kegagalan pada industri perbankan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kontribusi kepesertaan. Cara penempatan premi yang sama untuk setiap bank tersebut dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lainnya berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Namun, perbedaan tingkat premi yang rendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5%. Selain membayar premi penjaminan, bank juga diwajibkan membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% atau 1/1000 dari modal sendiri atau ekuitas BPR pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan pembayaran premi dan akuntansi. Yang pertama, perhitungan premi dilakukan oleh bank sendiri, dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Periode pertama dari 1 Januari sampai 30 Juni, dan periode kedua dari 1 Juli sampai 31 Desember. Yang kedua, tahapan proses pembayaran premi untuk tiap periode. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode sebelumnya. Yang kedua, penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode yang bersangkutan.
Yang terakhir, pembayaran premi tiap periode paling lambat. 31 Januari untuk periode 1 Januari sampai 30 Juni dan 31 Juli untuk periode 1 Juli sampai 31 Desember. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan premi menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya. Yang kedua, dalam hal terjadi kekurangan pembayaran premi, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap pembayaran premi periode berikutnya. Sekian dari hasil presentasi kelompok 7. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.